Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NPM 2024 14500 Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 aliran pendidikan yang terdiri dari satu aliran aktivisme, 2 aliran empirisme, 3 aliran naturalisme, dan yang terakhir ada aliran konvergensi. Baik, saya akan menjelaskan tentang aliran nativisme dalam teori pendidikan, yaitu menyatakan bahwa perkembangan manusia termasuk kemampuan belajar lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan atau genetik daripada oleh lingkungan atau pengalaman. Pendukung nativisme percaya bahwa bakat, kemampuan intelektual, dan karakter seseorang sebagian besar sudah ditentukan sejak lahir dan sedikit dipengaruhi oleh pendidikan atau pengalaman luar. Dalam konteks pendidikan, aliran nativisme cenderung berfokus pada gagasan bahwa potensi dan kemampuan siswa sudah ada dalam diri mereka secara alami, sehingga peran pendidikan adalah untuk membantu mengeluarkan potensi bawaan tersebut, bukan menciptakannya. Menurut pandangan ini, pengaruh lingkungan atau pendidikan formal dianggap lebih terbatas dibandingkan dengan warisan genetik yang sudah ada sejak lahir. Poin-poin kunci aliran nativisme: yang pertama ada faktor bawaan atau nature lebih dominan dibandingkan faktor lingkungan. Bakat atau kecerdasan sudah ada sejak lahir dan tidak banyak berubah oleh pengaruh pendidikan atau pengalaman. Ya, ada aliran empirisme dalam pendidikan. Aliran empirisme dalam pendidikan adalah teori yang menekankan bahwa pengetahuan dan kemampuan manusia diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Menurut pandangan ini, anak-anak lahir sebagai tabula rasa atau lembaran kosong, dan apa yang mereka pelajari serta bagaimana mereka berkembang saat bergantung pada pengalaman yang mereka dapat dari dunia luar. Dalam konteks pendidikan, empirisme menekankan bahwa lingkungan, pengalaman belajar, dan interaksi sosial memainkan peran sentral dalam bentuk karakter, kemampuan, dan pengetahuan seseorang. Beberapa prinsip utama dari aliran empirisme adalah pendidikan adalah pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Sumber pengetahuan berasal dari pengalaman, baik melalui pengamatan, eksperimen, atau interaksi dengan dunia sekitar. Selanjutnya itu ada aliran naturalisme dalam pendidikan. Aliran naturalisme dalam pendidikan adalah pandangan yang menekankan bahwa proses pendidikan seharusnya sesuai dengan hukum alam dan perkembangan alami anak. Aliran ini berfokus pada pentingnya membiarkan anak-anak berkembang secara alami tanpa intervensi yang berlebihan dari guru atau orang dewasa. Beberapa prinsip utama dari aliran naturalisme dalam pendidikan adalah pendidikan alami. Proses pembelajaran anak harus dilakukan dengan cara alami, yang berarti mengikuti perkembangan fisik, emosional, dan intelektual mereka. Anak-anak seharusnya belajar dari lingkungan mereka dan melalui pengalaman langsung, bukan hanya dari buku, teks, atau instruksi formal. Pentingnya kebebasan dan pengalaman. Naturalisme menekankan kebebasan bagi anak-anak untuk menjelajahi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Anak-anak belajar melalui pengalaman sensorik dan praktis yang memberikan mereka pemahaman mendalam tentang dunia mereka. Seharusnya diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat mereka dan tidak dipaksa belajar sesuatu yang tidak menarik bagi mereka. Contoh praktis dalam pendidikan yaitu praktiknya pendidikan naturalistik mungkin terlihat seperti pendidikan yang lebih informal, di mana anak-anak didorong untuk belajar di luar kelas, di alam terbuka, atau melalui kegiatan yang berfokus pada keterampilan hidup nyata. Pada keterampilan hidup nyata, pendekatan ini sering ditemukan dalam model homeschooling, pendidikan di alam terbuka, atau pendidikan berbasis pengalaman.
Selanjutnya ada aliran konvergensi dalam pendidikan. Aliran konvergensi dalam pendidikan adalah teori yang menggabungkan dua pendekatan besar dalam perkembangan manusia, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan anak, termaksud kemampuan dan potensi belajarnya, dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor genetik atau bawaan serta lingkungan atau pengalaman hidupnya. Dalam hal ini, aliran konvergensi mencoba menjembatani pandangan nativisme yang menekankan faktor bawaan dan empirisme yang menekankan pentingnya pengalaman dan lingkungan. Kesimpulannya, dari aliran konvergensi melihat bahwa pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara faktor genetik dan pengalaman hidup.